Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review sedikit mengenai kapan suatu persamaan atau suatu sistem itu dikatakan overdamp, critical damp, maupun underdamp. Nah, ini ada 3 contoh persamaan matematik dan contoh sistem massa, pegas, dan damper. Sekarang kita tinjau yang matematik dulu. Ini ada 3 persamaan, 1, 2, 3 yang ini. Nah, ini yang satu itu adalah contoh untuk yang overdamp. Nah, kenapa bisa dikatakan overdamp? Kita analisis sebentar. Ini ada suatu persamaan diferensial x double dot tambah 3x dot tambah 2x sama dengan 0. Kita misalkan seperti yang lalu-lalu, d per dx adalah d, sehingga turunan kedua dari x adalah d kuadrat x tambah 3dx tambah 2x sama dengan 0, karena ini adalah d ya pemisalannya. Nah, ini x nya kita keluarkan jadi x dalam kurung d kuadrat tambah 3d tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini berarti karena x nya itu adalah tidak sama dengan 0, berarti yang dalam kurung ini adalah sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan, yaitu menjadi d plus 2 dan d plus 1. Nah, ini adalah sama dengan 0, sehingga ada 2 solusi D, yaitu D1 adalah minus 2 dan D2 adalah minus 1. Nah, dari sini kita tahu bahwa terdapat 2D, D1 dan D2. Keduanya merupakan bilangan real, yaitu tidak ada imajinernya, dan bernilai negatif. Nah, karena real, maka pada persamaan ini tidak terjadi osilasi, karena ketika keduanya real maka berarti tidak ada yang imajiner. Tidak ada imajiner berarti tidak ada getaran atau tidak ada osilasi. Dengan demikian kita bisa katakan adalah overdamp. Nah, persamaan diferensial ini kalau kita mau mencari solusinya itu adalah simpangan yang merupakan fungsi dari x, fungsi dari t, fungsi dari waktu, maka demikian adalah solusinya, yaitu xt sama dengan AE pangkat D1T, D1 yang ini, tambah BE pangkat D2T. A dan B adalah konstanta, dan E adalah bilangan natural, yaitu 2,7 berapa lupa saya. Nah, dengan demikian solusi persamaan simpangannya adalah XT sama dengan AE, D1 nya adalah min 2, min 2T tambah BE, D2 nya adalah min 1, min 1T. Berarti solusinya adalah persamaan simpangannya adalah A kalikan bilangan natural pangkat min 2T tambah B kalikan bilangan natural pangkat min 1T. Nah, ini adalah kasus overdamp. Nah, cirinya adalah tidak ada bilangan imajiner, karena dua-duanya bernilai real. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, kita lakukan dengan cara yang sama. Ini ada persamaannya x double dot tambah 6x dot tambah 9x sama dengan 0. Kita pemisalan juga D, bahwa turunan terhadap x adalah D, maka menjadi D kuadrat x tambah 6D tambah 9x sama dengan 0. X nya kita keluarkan menjadi x dalam kurung D kuadrat tambah 6D tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kita samakan 9. Ini kita samakan dengan 0 karena x nya itu tidak sama dengan 0, kan simpangannya tidak sama dengan 0. Dengan demikian ini kita bisa faktorkan menjadi 2, yaitu D plus 3 plus ini jadi 1 ya. Ini karena ini kita jadikan 1, ini itu bisa kita faktorkan menjadi D plus 3 kuadrat atau D plus 3 tambah D plus 3 sama dengan 0. Nah, dengan demikian nilai dari D solusinya adalah hanya 1, yaitu minus 3. Nah, dari sini itu juga tidak ada imajiner, seperti ini tidak ada imajinernya, ini bilangan real. Kemudian hanya ada satu nilai akarnya, yaitu minus 3. Kemudian real karena tidak imajiner, dan negatif, tidak ada I. Nah, dengan demikian ini juga karena tidak ada imajiner maka tidak ada getaran atau tidak ada osilasi. Nah, dalam kasus ini ketika solusinya itu hanya ada satu akarnya, yaitu minus 3, D nya itu berarti dia kondisi kritis atau critically damp. Ini tidak ada getaran, tetapi dia merupakan batas antara ada getaran dan tidak ada getaran. Ada kondisi kritis. Nah, solusinya berbeda dengan yang tadi, yang terdiri dari 2 akar. Solusinya adalah
Solusi persamaan geraknya adalah X. T sebagai fungsi atau simpangan sebagai fungsi dari waktu adalah bilangan natural pangkat ini D-nya dt kalikan A plus BT. Dengan demikian solusinya adalah XT sama dengan E pangkat min 3 karena D-nya nilai min 3 T kalikan A plus BT. Yang adalah contoh untuk yang critically damped, yaitu ada hanya satu akar dan bernilai real. Ini ada dua akar bernilai real dan bernilai negatif. Ini juga negatif sama. Ini tidak ada nilai imajinernya, ini juga tidak ada nilai imajinernya. Nah, sekarang yang ketiga. Ini adalah contoh kasus yang underdamped atau ada getarannya. Persamaannya adalah x double dot tambah 6x tambah 16x sama dengan 0. Kita seperti yang sebelumnya, kita misalkan D sama dengan D per dx. Sehingga persamaan ini menjadi D kuadrat x tambah 6 dx tambah 16 x sama dengan 0. Kita keluarkan x-nya menjadi x kalikan D kuadrat tambah 6D tambah 16 sama dengan 0. Sehingga ini sama dengan 0. D kuadrat plus 6D plus 16 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa cari akar-akarnya dengan rumus ABC, yaitu D1 dan D2 adalah min, kalau rumus ABC ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari persamaan ini kita bisa masukkan rumus tadi, yaitu menjadi D1 dan 2 nya adalah min B yaitu min 6 plus minus akar B kuadrat adalah 6 kuadrat dikurangi 4 kalikan A nya adalah ini 1 kalikan C nya adalah 16 bagi 2 kalikan A 1 ya. Nah, kita selesaikan. Ini min 6 plus minus akar 6 kuadrat adalah 36 dikurangi 4 kalikan 16 adalah 64 bagi 2. Nah, ini kita pisahkan coba. Berarti menjadi min 6 per 2 plus minus akar ini min 28 akar min 28 dibagi 2. Nah, ini menjadi minus 3 plus minus akar ini kita jadikan 2 yaitu min 7 kalikan 4 bagi 2. Nah, kemudian kita selesaikan lagi supaya lebih sederhana. Solusinya D1 maupun D2 adalah sama dengan min 3 plus minus ini akar 4 adalah 2, kemudian ini tetap akar 7, sehingga dalam akar itu ada minus 1 bagi 2. Nah, 2 nya hilang, sehingga akar-akarnya D1 maupun D2 adalah min 3 plus minus akar min 1 adalah imajiner kalikan akar 7. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa solusi dari atau akar-akarnya D1 maupun D2 itu ada yang real dan ada yang imajiner. Ketika ada yang imajiner maka ada osilasi atau bergetar. Nah, karena bergetar itu berarti dia underdamped. Nah, solusinya berarti seperti ini. A kalikan E pangkat min 3T ini yang realnya min 3T sin ini adalah yang imajinernya akar 7T plus T C. Nah, berarti rumus umumnya adalah AE pangkatkan real kalikan T kalikan sin dari imajiner kalikan T plus P. Ini yang real min 3, ini adalah yang imajiner yaitu akar 7. Ini adalah yang underdamped. Nah, sekarang kita coba aplikasikan konsep tadi, yaitu underdamped. Kapan terjadi underdamped, kapan terjadi overdamped, dan kapan terjadi critically damped. Itu pada sistem massa, pegas, dan damper. Ini ada pegas K dengan kekakuan K, ada damper dengan koefisien C dan massa M. Nah, persamaan geraknya kita tahu dengan free body diagram adalah mx double dot tambah cx dot tambah kx sama dengan 0. Nah, kita harus atau kapan terjadi overdamped, critically damped, dan underdamped, kita lihat lagi dari kasus sebelumnya bahwa dia overdamped atau critically damped atau underdamped itu ditentukan oleh nilai dari akar-akarnya ini D1 maupun D2. Nah, D1 dan D2 nya itu kita bisa selesaikan dengan rumus ABC, yaitu dalam hal ini adalah min C plus minus akar C kuadrat min 4 kalikan K kalikan M dibagi dengan 2M. Nah, nilai D
seperti yang tadi kita bahas di contoh matematiknya, nilai D1 maupun D2 apakah real atau imajiner. Kalau real berarti dia nanti adalah bisa overdamp, bisa critically damp. Kalau ada imajinernya itu berarti dia underdamp. Nah, dia real atau imajiner itu ditentukan oleh nilai dalam akar di sini, atau yang disebut dengan diskriminan. Jadi nilai dari D1 maupun D2 ini ditentukan oleh nilai diskriminan. Diskriminannya adalah yang dalam akar ini, yaitu C kuadrat min 4km. Nah, nilai diskriminan ini itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia lebih besar daripada 0, jadi akarnya dalam ini adalah lebih besar daripada 0. Yang kedua itu sama dengan 0, yang ketiga adalah kurang dari 0. Nah, kita bahas satu persatu. Jika diskriminannya itu lebih besar daripada 0, maka sama seperti yang tadi, diskriminannya itu lebih besar daripada 0 berarti akar lebih besar daripada 0, berarti dia bernilai positif. Bernilai positif berarti dia ada 2 akar. Karena lebih besar daripada 0 dan bernilai positif, berarti dia ada 2 akar, karena ini ada plus minus nilai dari akar ini. Yang D1 adalah min C plus dari hasil dari akar dibagi dengan 2M. Nilai D2 adalah minus C minus dalam akar hasil dari akar ini bagi 2M. Nah, dengan demikian kalau ini itu lebih besar daripada 0, itu ada 2 akar yang bernilai real, tidak ada imajinernya, sehingga dia adalah overdamp, tak ada getaran, sama kayak ini tadi ya. Nah, kalau diskriminannya itu 0, kita lihat kalau ini itu 0 berarti D1 itu sama dengan D2, yaitu min C dibagi dengan 2M. Nah, karena itu ada 1 akar D, maka dia adalah critically damp, seperti ini. Karena ini ada hanya 1 akar. Karena ini 0 berarti dia hanya ada 1 nilai D. Nah, sehingga D nya itu adalah min C per 2M ya, min C per 2M. Karena ininya 0 berarti nilai D nya ada 1, negatif atau real, berarti solusinya adalah ini, E pangkat DT kalikan A plus BT. Ini adalah critically damp. Nah, yang underdamp pastinya kita tahu bahwa kalau ini kurang dari 0 atau bernilai minus, berarti dia ada imajinernya. Ada imajinernya berarti ada getaran. Dan nilai imajiner berarti dia oscillasi, dia ada getaran, maka dia disebut underdamp. Nah, nilai imajinernya itu bisa kita bagi menjadi 2. Dalam contoh ini nih ya, ada nilai imajiner itu bisa tanpa real, jadi hanya imajinernya. Misalkan dia plus minus IB. Kalau plus minus IB berarti dia tanpa A ini, tanpa A E pangkat min AT. Jadi karena ini contoh sesuai dengan contoh, dia ada 2. Nah, tadi contohnya ini, jadi ada yang real dan imajiner, ada imajiner dan real. Ini juga contohnya ada yang real minus A, dan ada yang imajiner yaitu IB. B nya itu berarti dia koefisien imajinernya. Nah, kalau ada real dan imajinernya berarti solusinya adalah AE pangkat minus AT sin BT plus P. Nah, kalau misalkan dia hanya imajinernya aja, plus minus IB, berarti yang ini tidak ada, sehingga menjadi sin imajiner T plus P. Ada A nya enggak ya, lupa saya, kayaknya ada deh. Jadi A sin BT plus B itu kalau tidak ada realnya. Kalau ada realnya berarti ada tambahan dari E pangkat ini. Nah, ini solusi umumnya. Nah, kalau kita gabungkan dengan, atau kita hubungkan dengan apa, zeta adalah damping koefisien dan natural frekuensi dari dia non damper, yang ini natural frekuensi ketika ada damper, berarti persamaan yang atas ini itu bisa kita tuliskan jadi seperti ini. A E pangkat min zeta itu adalah damping koefisien,
kalikan natural frekuensi kalikan T kalikan sin omega D adalah natural frekuensi ketika ada damper kalikan T plus V. Nah, dengan catatan damping koefisiennya adalah C itu adalah damper yang terpasang dibagi dengan damping kritisnya, dan damper kritisnya critically dampernya itu adalah 2 akar Km. Nah, natural frekuensi adalah akar K per M, dan natural frekuensi ketika ada damper adalah omega D, yaitu sama dengan omega N kalikan 1 dikurangi zeta kuadrat. Zeta adalah damping koefisien. Nah, demikian adalah review dari getaran underdamped, critically damped, dan overdamped. Sekian, terima kasih. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi.